Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allumu wa ta'allimul mudzakara wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifada wal istifada wal hafal termasuk fi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Qala ta'ala aidan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamuun. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-mukarramun mukarramun yang saya muliakan, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, para mujahid, khususan pengurus PKM Masjid Al-Mukarramah, Bapak hadirin jamaah rahimahullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, taufik, hidayah. Alhamdulillah kita semua diberikan sehat ataupun bisa berkumpul, bisa melaksanakan sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan kita istiqomah bisa sholat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah ke hadirat kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntut kita semuanya menjadi ibadallah, menjadi hamba Allah, menjadi umat yang mulia, yang istimewa, yang spesial, yang paling dirahmati oleh Allah, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, kita awali terlebih dahulu dengan membacakan kitab suratul Fatihah. Hadirin wa likulli sholihah ila hadratin nabiyina wa habibina syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa alihi kiram. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf lahir batin. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah lewat lebarannya, tapi tidak salah kalau orang minta maaf ya. Lagian saya tunggu-tunggu kalian datang. Jadi akhirnya saya datang sih. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita bersyukur diberikan sehat panjang umur. Kita ketemu lagi dengan bulan Syawal dan kita kembali mengaji lagi, semangat kembali untuk thalabul ilmi setelah libur selama puasa. Bulan Syawal ini kita kembali melanjutkan pengajian rutin setiap malam minggu. Malam ini udah keberapa ya Pak? Kedua ya. Pertemuan kedua. Baik para hadirin, supaya kita materinya tidak acak-acakan, tidak terlalu ngidul, sesuai kajian saya yaitu kitab At-Targhib wa Tarhib. Kitab ini bisa dicari di pasar, juga bisa dicari di Google, di Play Store. Mau dilihat di Play Store bisa, mau di pasar bisa. Sudah canggih ya. Baik para hadirin, kita lanjutkan malam ini sampai ke bahasan at-targhibu fi shalah awal waqt wa tarhib min ta'khiriha. Sudah belum ini ya? Anjuran di dalam sholat awal waktu dan ancaman di akhir waktu. Sudah. Jadi anjuran di awal waktu dan ancaman di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam
Awal waqt ridwanullah wa wastul waqt rahmatullah wa akhirul waqt afullah. Nabi Muhammad bersabda, awal waktu itu ridwanullah, ridha Allah. Allah paling sayang, paling senang. Jadi awal waktu. Wasdullah rahmatullah. Di tengah-tengah waktu itu rahmat Allah. Wa akhiruha, dan sholat di akhir waktu itu afullah, diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang paling utama di awal waktu ya para hadirin. Tapi Allah Maha Rahman Rahim, Maha Rahmat, Maha Sayang. Di akhir waktu pun masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak dimaafkan kalau tidak sholat. Kalau masih sholat walaupun di akhir waktu, tergantung ini. Akhir waktu ini bisa boleh, bisa nggak boleh. Jika orang itu ketiduran atau lupa atau karena dipaksa atau karena musafir, ya itu boleh. Orang ketiduran sebelum waktu sholat, ketiduran habis nonton Barcelona atau MU ya, habis nonton bola. Masih ada waktu subuh. Nah, ini karena ketiduran itu tidak salah, masuk udzur, atau lupa. Manusia kan bisa saja lupa. Tapi lupanya ini harus diperjelas. Lupa yang bagaimana? Kalau lupanya melakukan sesuatu yang makruh seperti main catur, main karambol, itu nggak dimaafkan, nggak bagian daripada makruh. Itu nggak masuk. Lupa tuh lupa karena misalkan baca Quran, lupa lagi diskusi sampai lupa, atau lagi ngerangkum lagi diskusi atau lagi ngerangkum, lagi ngetik pelajaran, lupa, itu boleh, nggak masuk udzur, nggak masuk halak, nggak masuk menyanyiakan waktu, masuk udzur. Itu para hadirin. Ya kita usahakan awal waktu, karena awal waktu ridwan Allah, tengah-tengah waktu itu rahmat Allah, akhir waktu itu afur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mal as-shalatu li waqtiha wa birrul walidain wal jihad. Rasulullah bersabda, amal yang paling utama itu sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu itu yang paling utama. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang. Yang ketiga, berjihad fisabilillah. Wa fi hadits Bazzar, dalam hadis Bazzar, qala, beliau berkata, summa atan Nabi, kemudian Nabi Muhammad mendatangi ala qaumin. Rasulullah dalam mi'rajnya mendatangi suatu kaum turudahur rusuhum, yang sedang membentur-benturkan kepalanya, disohor dengan batu sampai pecah. Kullama ruduhat, setiap sudah pecah, hancur, ada kembali lagi. Setelah kembali dibenturkan lagi. Adat kamakanan wa la yaftur anhum min dzalika syai'. Ini riwayat dalam perjalanan Isra Mi'raj. Jadi Nabi itu pernah dalam perjalanannya menuju kepada Allah, Nabi menemukan kaum sedang mengadu kepalanya dengan batu. Diadu, nggak kalah dong dengan batu, betul Pak? Dibenturkan dengan batu, pecah kepalanya. Udah pecah, nyambung lagi, kembali seperti semula. Udah begitu dibenturkan lagi. Rasulullah nggak paham, nanya ke Jibril, ya Jibril, apa ini maksudnya Jibril? Saya nggak paham. Orang punya kepala bagus, kok dibenturkan? Ya, sepertinya bosan hidup gitu. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, mereka itu adalah umatmu di akhir zaman nanti. Banyak orang yang tidak mau sholat. Sholatnya kalau
Ada yang sholatnya cuma doang. Ada Pak? Sholatnya Jumat doang, Zuhur asar nggak sholat. Ada yang harusnya maghrib sama isya. Disingkat MI, maghrib isya. Jadi kalau maghrib sama isya sholat, subuh lewat, Zuhur lewat, asar lewat. Gitu. Ada yang sholatnya cuma 3 waktu doang, maghrib bisa subuh, Zuhur asar nggak ada. Ada yang macam-macam lah gitu Pak. Jadi ini Rasulullah udah paham, Rasulullah tahu dengan kita ini Pak. Rasulullah tahu yang akan terjadi sudah digambarkan dalam Isra dan Mi'raj. Maka itu kita ini tidak boleh meninggalkan sholat. Sehingga udah paham ya, setiap tahun kita diceramahi dengan acara Isra dan Mi'raj. Ibadah yang nggak bisa tawar menawar, tidak bisa ngatur ya, itu sholat. Kita nggak bisa ngatur, nggak bisa, pokoknya nggak ada alasan. Kalau tertinggal ganti, kecuali kalau rohnya lepas atau akalnya hilang, silahkan. Akalnya hilang, rohnya lepas, baru. Beda dengan zakat, beda dengan puasa, beda dengan haji, beda. Kalau haji itu tarofi, boleh milih-milih kapan saja. Boleh, makanya kenapa pemerintah ini mengadakan kalangan? Kenapa surungan? Karena haji itu memang enggak fauron, tidak segera. Tarofi. Kalau sholat itu fauron, segera. Jadi sholat ini paling beda. Tidak boleh diwakili, tidak boleh ditinggal, tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh diundur-undur, ya, harus di waktunya. Harus di waktunya. Oke. Ya. Kalau yang di akhir waktu ya, misalkan dari Dohor ke Asar, Ya. itu waktunya kira-kira beberapa menit, misalkan 5 menit lagi mau Asar, kita Dohor tuh apa masuknya gimana tuh yang akhir waktunya? Selama belum masuk waktu asar, misalkan asar jam berapa? Jam 3:04. Jam 3:04. Kita jam 3:10 belum sholat. Sholat tuh. Dulu berarti ya. Itu namanya akhir waktu ya. Itu namanya waktu. Kadang-kadang orang kantor tanggung gitu. Pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalkan karena sesuatu apa ya, pokoknya begini, mau mancing ke, mau di perjalanan ke, mau pokoknya dengan apapun alasannya, jangan tinggalkan sholat, walaupun perkaranya mancing, walaupun misalkan panen, jangan tinggalkan, walaupun kotor, walaupun tempatnya itu kotor, walaupun bajunya kotor, jangan sampai dengan bajunya kotor, nanti aja lah, kabel di rumah aja lah, itu nggak boleh. Ini yang sering nih. Biasanya pas pulang dari Jakarta, pas jam 5 sore itu kira-kira masih di Bojonegoro. Ya. Terus jam 5 lewat sampai Karangtengah, jam 5:30 sampai lah di Cikupa. Ya. Terus dipaksain. Kadang-kadang si bapak pengen sholat, si ibu kabul si pak di rumah aja. Dipaksain lah pulang ke rumah ke Cilegon. Begitu nyampe Cilegon, habis waktu maghribnya Pak. Nah itu berarti kita sengaja meninggalkan sholat maghrib. Itu orang masuk kategori orang yang sengaja meninggalkan sholat maghrib. Bukan lalai lagi itu. Dalam kondisi sadar, dia tahu nggak tidur, dia sadar tahu rest area banyak, masjidnya ngejogrok, nggak mau minggir, nggak mau mampir. Tuh, itu pastinya ada bisikan setan
ini mah lancar. Dipaksa itu dari mana tuh tengah tuh. Semua nyampe. Ternyata nggak nyampe. Lebih dari nyampe rumah Isa. Dur. Terus bagaimana itu? Itu maghribnya kita masuk kategori orang yang sengaja meninggalkan sholat. Bagaimana itu yang sengaja meninggalkan sholat itu, Pak? Suatu waktu meninggalkan sholat itu namanya terukir di belakangnya. Jadi para hadirin, mulai sekarang kita komitmen jangan sampai meninggalkan sholat. Mau akhir, mau tengah-tengah, mau di rumah, mau di perjalanan, itu Baji Hasan, pokoknya sholat jangan ditinggalkan. Bagaimana kalau apa? Masih bodoh. Terusin berapa sih mau sholat? Gitu. Daripada sih dimarahin pimpinan, daripada dimarahin Allah, jangan dimarahin pimpinan. Wa qala ya Jibril man haula? Rasulullah bertanya, ya Jibril, siapakah mereka itu? Qala haula alladziina tatafa qala turusuhum as-shalah. Mereka itu orang-orang yang berat untuk melaksanakan sholat. Ya benar faktanya Pak sekarang, Pak. Kalau mau disidak, Pak, berapa orang yang nggak sholat? Berapa juta orang? Kalau CRT 10 orang aja, CRT 10 orang aja. Ada si kelurahan. Kira-kira si kelurahan berapa RT itu? Banyak ya, kayaknya 20 lebih. Kalau 30 RT satu kelurahan, satu RT 10 aja, kali 30 RT sudah 300 orang yang nggak sholat. Kali sekecamatan, kali sekabupaten, kali satu provinsi. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala idza kana yaumul qiyamah yu'ta bi rijalin fa yuqafu baina yaday Allah 'azza wa jalla fa yaqulu Allah ta'ala fi lana fa yaqulu rabbi bimadza fa yaqulu ta'ala bi ta'khirika as-shalah an waqtiha wa halafuka bi kadhiba. Dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, beliau berkata, tatkala datang di hari kiamat, tatkala ada di hari kiamat, didatangkan seseorang, diberhentikan di hadapan Allah, kemudian Allah perintah, silakan masuk ke neraka. Orang itu berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, kenapa saya disuruh masuk ke neraka? Karena kamu dulu di dunia setiap sholat akhir waktu terus, atau maknanya menunda-nunda sholat, dan janjimu bohong, justru masuk ke neraka. Alhamdulillah. Sholat itu nanti sebagai penolong kita, para hadirin. Sebagai penolong kita itu amal kita itu, ibadah kita, amal kita. Powernya di sholat. Semua masuk di dalam sholat, wadahnya di sholat. Jadi pahala puasa, pahala zakat itu masuk kalau sholatnya tidak ketinggalan. Makanya para hadirin, apakah mana yang lebih afdal? Nggak ada lagi sholat yang paling afdal. Puasa kalah puasa, zakat kalah, haji juga kalah semua. Kalau mau adu-aduan, mana yang lebih unggulan sholat? Mana yang lebih besar? Besaran sholat. Kalah haji juga, walaupun haji itu pahalanya sekian. Puasa pahalanya sekian. Kalau sholat lebih dari sekian. Sekarang saya tanya, Pak, sunnah sama wajib lebih gede mana pahalanya? Lebih gede wajib dong. Terus Ustaz, yang sunnah aja udah segitu gedenya. Iya. Contoh kata Rasulullah, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik, lebih besar daripada orang yang mempunyai dunia dan isi-isinya. Jadi kalau orang yang suka salat sunnah qabliyah subuh, itu orang paling kaya raya. Luhut kalah.
apa-apa ya. Jadi ya kita walaupun di dunia ini nggak punya apa-apa, di akhirat kita kaya raya. Amin. Abu Yabul Fasir menafsirkan ayat begini: wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Ya. Wala tansa nasibaka minad. Wabtaghi fima wabtaghi fima wabtaghi fima ataqallahu akhirah. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat. Dan jangan lupa bagianmu dunia. Itu akhirnya kalau beliau mengartikan begini: carilah ibadah sebanyak-banyaknya, nanti di akhirat kita akan menikmati kenikmatan-kenikmatan yang jauh lebih nikmat daripada kenikmatan dunia. Jadi menurut beliau, dunia ini bukan tempat kita senang-senang, bukan tempat kita kaya-kaya, bukan. Dunia ini tempat kita berjuang beribadah. Nanti kalau pengen nikmat yang paling mewah itu tadi di akhirat. Terus para hadirin, kita lanjutkan fi at-targhibu fi sholatit tatawwu. Sudah ini ya. At-targhibu fi sholatil lail, anjuran di dalam sholat malam. Anjuran dalam sholat malam. Ini Bapak suka sholat malam enggak nih? Insyaallah. Yang dia berarti enggak ya? Qala Allah Ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tatajafa ya. Tatajafa renggang ya. Junubuhum lambungnya, nempel lambungnya, adil mawda'ja daripada tempat tidur. Yad'una yang mana berdoa rabbahum kepada Tuhan mereka, khaufan karena takut ya, wa tama'an dan mengharap-harap, wa mimma razaqnahum yunfiqun dan dari sebagian apa-apa yang telah kami berikan rezeki kepada mereka. Yunfiqun ya, mereka berinfak. Wala ta'lamu nafsun, maka tidak tahu nafsun jiwa manusia, ma ukhfiya apa-apa yang disamarkan lahum kepada mereka, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa-apa yang mereka kerjakan. Ini maksudnya perintah sholat malam. Qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi qiyamil lail, hendaknya kalian bangun malam. Sholat malam itu sholat yang paling afdal setelah sholat fardu. Sholat sunnah yang paling afdal setelah sholat fardu itu sholat malam. Sholat malam itu posisinya ya yang paling utama setelah sholat fardu. Yang paling utama sholat fardu, disusul dengan sholat malam. Tuh sampai disebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Kenapa ini qiyamul lail ini ibadah yang afdal setelah sholat fardu? Karena fa'inahu min da'bis sholihin. Fa'inahu da'bus sholihin, karena bangun malam itu, sholat malam itu kebiasaan orang-orang soleh, kebiasaan para nabi, kebiasaan para wali, orang-orang soleh, orang-orang ma'rifat kepada Allah, itu kesukaannya bangun malam. Ada apa sih dengan malam itu, Pak? Malam itu ada waktu yang mustajab. Mana yang lebih afdal? Apakah malam? Yang paling afdal malam. Karena malam ada waktu yang mustajab, di mana itu rahasia. Setiap malam ada. Setiap malam ada waktu yang mustajab, namun rahasia. Namun para ulama menjelaskan biasanya di akhir sepertiga malam. Di situ
akhir bisa. Jadi jam 10 tidur, jam 11 tidur, ya, jam 12 tidur, jam setengah 3, jam 3 bangun, nyambung sampai subuh. Kebanyakan jam 12 bangun. Pas lagi mustajabahnya malah tidur. Biasanya tuh kayak supaya nonton bola, jam 12 naik, jam 3 turun, balik, kudu di harus turun, jam 3 kali, gitu ya. Ya. Qiyamul Lail itu kan secara umum diartikan sholat malam. Sholat malam. Mungkin pemahaman kita selama ini kalau berbicara sholat malam itu kan tahajud ya. Betul. Tapi dalam pengertiannya sholat malam itu kan berarti bukan hanya tahajud ya. Bukan. Sholat hajat, sholat tobat, sholat witir. nah, sementara sholat hajat, sholat tobat apa itu sebenarnya kan dilakukan kapan saja bisa ya. Bisa. Artinya lebih ditekankan dalam Qiyamul Lail adalah ya sholat di tengah malam ya. Makanya diterjemahkan mungkin selama ini berpikirnya kita pengetahuannya adalah ya tahajud saja. Saya kira ini mungkin sholat apapun bisa dilakukan di malam itu. Ya, ada sholat nih Pak. Sholat ada 3. Ada sholat rawatib, ada sholat muakkad, ada sholat mutlak. Ya. Sholat rawatib itu sholat sunnah yang khusus mengiringi sholat fardu, yakni qobliyah, ba'diyah. Itu sholat rawatib. Ada sholat muakkad, sholat yang waktunya ditentukan. Bagi asar, sholat duha ditentukan. Gitu. Nah kalau duha khususnya di waktu duha, nggak bisa di waktu malam. Tuh, sholat duha, sholat isyraq itu khusus waktunya subuh, nggak bisa diajak ke malam. Tuh, sholat Idul Fitri itu sholat yang waktunya ditentukan, khusus di Idul Fitri. Kalau sekarang Idul Fitri nggak boleh, nanti urusannya suruh itu lagi ya, suruh jaga fitrah lagi. Jadi Idul Fitri itu waktunya ditentukan. Nah, termasuk sholat tahajud juga ditentukan waktunya, ba'da isya sampai subuh, sampai witir dari isya sampai subuh. Nah, ada sholat yang namanya sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat yang waktunya bebas. Sholat hajat, sholat aubat, sholat istikharah, sholat tasbih, itu masuk kategori sholat mutlak. Jadi mau dikerjakan siang malam boleh, berapapun boleh. Kita misalkan pagi sholat hajat, ya, siang sholat hajat boleh. Sekarang sholat hajat, nanti malam sholat hajat lagi boleh. Badal maghrib sholat taubat boleh. Tengah malam sholat taubat lagi boleh. Terus sholat malam itu sholat apa aja boleh? Tahajud, ya, istikharah. Ini buat apa istikharah ini? Kalau ada perempuan 2 bingung mana yang dipilih, itu sholat istikharah. Begitu Pak. Ada yang bingung, yang bimbang, itu. Kalau sholat taubat, sholat yang apabila kita merasa banyak dosa, pengen dilebur dosanya, bisa dengan cara sholat. Selain berdoa, dengan sholat juga para hadirin. Itu berharap-harap dosa kita minta dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan sholat witir itu yang boleh dikerjakan pada malam hari. Karena itu malam hari itu apa? Dak usolih wa qurbatun ila rabbikum, dan dengan sholat malam itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manhatun 'anil asam, dan dengan sholat malam bisa mencegah daripada perbuatan-perbuatan dosa. Kalau kita pengen jauh dari dosa, dari perbuatan maksiat, bisa dengan cara kita bangun malam, sholat malam, minta ya Allah tolong jangan sampai saya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Jagain saya Allah, lindungi saya, begitu. Di situ ada sir, ada rahasia. Dengan bangun malam kita bisa tercegah daripada maksiat.
wa takfirun lisai'at, dan bisa menggugurkan, menghapus dosa, menghapus kesalahan, kekhilafan kita, kesalahan kita, dosa kita bisa dihapus. Wa matrodatun anil jasad, dan bisa menolak penyakit dari jasad kita. Cocok nih ya, buat yang sakit obatnya selain pet dan makanan, insya Allah obat yang bagus selain kita minum pil, selain disuntik gitu Pak, selain medis itu sholat malam, bangun malam itu juga sama menolak penyakit. Insya Allah sehat walafiat. Makanya banyak ulama-ulama tuh, ya tambah tua tambah sehat. Insya Allah sehat walafiat. Kalaupun ada ulama yang pendek itu sudah aja. Kenapa? Kalau sholat isyraq itu setelah subuh kita di masjid dulu, atau kita boleh pulang bisa isyraq, bisa nggak Pak? Kalau bisa langsung kita waktunya isyraq udah masuk, Ya. langsung disambung dua atau nunggu berapa gitu. Ini isyraq itu sholatnya berjamaah. Ya. Surat isyraqnya Pak, Sholat isyraq kenapa itu? waktunya Ba'da subuh sekitar 1 jam setengah kira-kira. Jadi kalau subuh itu kalau subuh setengah 5, jam 6 lebih. isyraq itu jam 6. Maksud saya makanya saya tanyakan, Ya. Bu, apa kita nunggu di masjid itikaf atau baca apa? Afdolnya nyambung di masjid afdolnya. Tapi kan Islam itu rahmat. Saya pengen zikirnya di rumah, itu karena di rumah pengen bangunin istri, anak misalkan ya. Jadi kita lanjutkan di rumah, tapi bukan lanjut nonton TV atau main HP. Kalau lanjut main HP, masuk di situ. Jadi di situ maksudnya sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan berzikir sampai nunggu waktu isyraq. Sampai nunggu terbit matahari, ya. Terus di situ kita disunahkan sholat isyraq 2 rakaat. Pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna. Jadi kalau kita nggak bisa haji karena faktor usia, bisa kita dengan cara sholat isyraq sama nilainya dengan haji dan umroh. Jangan iri hati, jangan sedih Pak. Kita bisa tiap hari mengumpulkan pahala umroh, pahala haji, pahala umroh. Jadi kalau kita nggak bisa umroh, jangan kecil hati. Lakukan sholat subuh berjamaah, terus disambung sampai terbit matahari. Ya, jangan kita gunakan dengan yang lain. Terus nyambung, kita ingat ke Allah sampai terbit matahari. Setelah itu sholat isyraq sama pahalanya dengan haji dan umroh. Nah gini Pak, ini bagusnya nyambungnya kalau bisa dari malam. Tuh, tengah malam bangun, nyambung ke subuh, nyambung ke isyraq. Jadi kalau bisa Pak, kalau bisa nih ya, usahakan jangan lewatkan 4 waktu. Saya sering sampaikan, jangan lewatkan 4 waktu yang baik. Ini dengan 4 waktu ini kita bisa mengejar kekurangan ibadah kita. Sementara umur sudah 65 saat ini, tapi saya merasa, ibadahnya masih, ya Allah masih jauh. Kayaknya amalnya sih sedikit amat kayaknya nih. Bagaimana untuk mengejar itu? Siapkan 4 waktu. Pertama, sore sampai maghrib. Itu kalau bisa udah siap. Jam 5 udah pulang, mandi, udah pakai sarung, pakai baju, boleh sambil ngopi sambil kita berzikir. Minum mana kopi di uyuh mana ya, seling-seling. Sampai maghrib. Nah maghrib nyambung sampai isya, ini cocok nih Bang. Ya. Kenapa ini maghrib disuruh dikhususkan buat akhirat? Ini maghrib ini kanzun min kunuzillahi nazar. Gudangnya Allah turun khususnya di waktu maghrib. Bayangin
Bapak kalau sholat sunnah 6 rakaat setelah maghrib, gitu ya. Siapa orang sholat sunnah 6 rakaat saja, 6 rakaat ba'dal maghrib dicatat ibadah 12 tahun. Ada keterangannya. Jadi Bapak kalau bisa mulai sekarang jangan 2 sholat sunnahnya Pak, 6. Niatnya terserah. Yang 2 sholat Fatihah, yang 4 misalkan sholat Awabin, atau yang 2 sholat Fatihah, yang 4 sholat Tasbih. Pokoknya 6 rakaat. Bayangin, baru 6 rakaat sudah dicatat ibadah 12 tahun. Belum yang lainnya. Tuh. Nah itu antara maghrib sampai isya. Yang ketiga, siapkan waktu akhir malam sampai subuh. Oh, itu Pak. Ini sangat bagus Pak Habib. Kalau kita merasa sakit, yuk kita obati dengan cara ibadah, dengan cara sholat. Kalau kita banyak masalah, tuh kita minta di akhir malam. Insya Allah Pak, obat paling manjur. Kalau ibarat obat, ini obat paling manjur akhir malam. Doanya mustajab. Kalau kita merasa usahanya macet, ya, rezeki seret, badan harus sehat, pikiran harus tenang. Coba Pak, kita bangun malam. Apalagi kalau bangunnya berjamaah. Masya Allah, paling mantap. Coba Pak, pernah umroh nggak? Gimana umroh? Jam 2 udah bangun, coba ya. Aneh, kalau di sana jam 2 udah bangun. Setengah 2, jam 2 udah bangun. Barang naik rumah Pak, boro-boro. Di sana mah di Mekah Madinah jam 2 udah bangun, udah mandi, berangkat. Begitu pulang sholat subuh, seger amat, pikiran tuh tenang, badan seger. Balik di hotel, sarapan pun pengen tenang kan, badan seger kan. Dan saya cuma 9 hari doang. Nah padahal itu kalau teruskan di rumah, saya sama aja Pak. Ayo para hadirin kita makmurkan bangun malam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha yubghidu kulla jahqariyin. Nabi bersabda Allah itu kulla jahqariyin, memurkai ya. Allah enggak senang sama orang yang keras. Jahqariyin, orang yang keras kepala ya. Allah enggak senang. Jawadin, orang yang kasar. Orang yang kasar itu Allah enggak suka. Sakhabin Sakhabin fil aswaq ya. Orang yang suka nongkrong di pasar setelah subuh sampai sore baru balik-balik ya. Allah enggak suka ya. Kata Rasulullah khairul liqa masajiduha wa syarrul liqa aswaquha. Tempat yang paling bagus tuh Pak, sebagus-bagusnya tempat itu masjid. Allah senang sama orang yang suka nongkrong di masjid, alias iktikaf di masjid, sholat di masjid, ibadah di masjid. Allah paling gak suka orang yang suka di pasar. Ih, sekarang Bapak jam 9 malam udah penuh pasar. Ramai pasar. Lah kesepi di pasar. Elek masjid Bapak. Pasar jam 9 malam udah penuh. Mungkin sekarang udah penuh nih sekarang. Udah ramai deh maksudnya. Jam 9, jam 10, jam 11, subuh, siang, sore, nangkep putusin. Kan cari nafkah. Ya, beda juga. Apalagi kita di masjid ini cari nafkah akhirat ini. Ya. Cari akhirat. Itu malam. Bukan tahun malam. Sambil nunggu Isya, para hadirin barangkali ada yang mau bertanya. Waduh, ada. Ya. Ya. Ini masalah takbir pada saat Idul Fitri, Ya. kapan saatnya dimulai dan kapan saatnya diakhiri. Karena di antara jemaah kita ini masih ada versi yang berbeda. Mohon dijelaskan. Ya. Kalau Idul Fitri itu diperintahkan bertakbirnya setelah terbenam matahari. Ya, terbenam matahari 1 Syawal. Jadi kalau lebarannya Senin, Minggu Maghrib itu Minggu Maghrib dur.
Di situ kita diperintahkan suruh bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sampai beres sholat Idul Fitri. Setelah Assalamualaikum, Assalamualaikum, sudah selesai. Adapun khotib bertakbir yaitu wajar lah ya. Kalau spiritnya setiap sholat 5 waktunya gimana Ustaz? Dari duduk maghrib sampai berapa hari atau hari itu aja? Kalau Idul Fitri cuma hari itu aja. Kalau Idul Fitri. Nah, terus takbirnya itu boleh kan ada dua, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Kalau takbir muqayyad itu takbir yang dibaca setelah sholat. Kalau mursal itu kan mau di jalan, mau sambil kendaraan, kita bawa beduk gitu ya, jalan, berduka takbiran di jalan, itu bebas. Pokoknya dari maghrib sampai sholat Idul Fitri itu batas waktu, silakan untuk bertakbir. Yang menjadi masuk itu setelah sholat pagi, Ya. spiritnya itu. Oh, terserah bebas. Mau 3 kali doang, mau 7 kali. Enggak 7 hari maksudnya. 3 hari. Berapa hari? Berapa hari? Kalau selesainya Oh, setelah sholat Idul Fitri itu Ya setelah itu kita sudah disunahkan. Berarti nih, maksudnya sebelum sholat Idul Fitri, Ya, malam takbir. takbir itu Ya. kita udah mulai setelah sholat fardu itu kita kirimnya itu pakai Iya. takbir gitu loh. Iya. Nah, maksudnya berapa hari dari Mau berapa hari? kan selesai sholat itu Enggak sehari itu, Mas. Sampai subuh, sampai sholat Idul Fitri, habis itu selesai. malam malam. jadi sehari doang. Kalau Idul Fitri, Ya, kalau sholat Idul Adha kalau itu Adha, semenjak subuh hari Arafah tanggal 9 pada subuh itu sudah dianjurkan untuk bertakbir. Dari subuh Arafah tanggal 9 itu sudah dianjurkan untuk bertakbir, nyambung sampai malam takbir, nyambung sampai tanggal 10, ya, nyambung sampai hari tasrik 11, 12, 13. Asar 3 hari berarti. 4 hari. 4 hari. Malah 5 hari dari 9, 10, 11, 12, 13. Finishnya 13 ya. Finishnya 13 sampai asar. 13 asar. Sampai sholat asar selesai sudah nggak disunahkan untuk bertakbir lagi. Itu kalau Idul Adha. Bentar lagi Idul Adha. Jadi subuh tanggal 9 itu sambil ngumpulin sapi sambil takbiran. Hah? Malamnya. Ya malamnya satu malam suntuk bertakbir terus. Sampai sudah. Idul Fitri cuma 1 hari aja itu aja Ustaz ya. Sampai sholat Idul Fitri aja. Itu yang masih. Idul Fitri Tapi kadang-kadang kalau kita jalan-jalan ke kampung-kampung ya Pak ya, sambil dohor, bocah cilik kan didengarkan baik. Kalau bocah cilik kan Pak, ya. Takbir di sini setelah sholat. Setelah sholat fardu. miripnya itu loh, ditambahin Kita itu gitu. setelah sholat fardu itu baca takbir yang diikuti oleh Makmum. jamaah. Iya, itu sunnah. Jadi begitu maghrib, malam takbir Idul Fitri, Sampai Besok pagi. imamnya sholat maghrib kan, itu sebelum istighfar takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mau 3 kali, silakan. Jadi yang dimaksud Pak Ustadz, Gimana? hari kedua, hari ketiga ini Tidak disunahkan. imam itu suka Tidak disunahkan sudah, nggak ada sunah takbiran lagi. Ada takbir. Dohornya itu sudah nggak takbiran lagi, langsung istighfar. Punten Pak Ustaz, yang pernah saya baca, ini ada beberapa baca antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i itu kalau saya nggak salah sampai keluar imam dari masjid Idul Fitri itu selesai.
Tapi dari Imam Maliki sampai sholat asar memang. Ini dua-duanya dibenarkan apa itu dua-duanya nggak salah ya Pak? Dalam pendapatnya dua-duanya dibenarkan. Ini gimana komunikasi? Saya sih Imam Maliki nggak tahu ya. Kalau dia Pak Maliki. Saya Imam Maliki nggak begitu nggak terlalu dalam karena kita mempelajari Imam Syafi'i saja masih banyak yang kurang tahu, apalagi mau belajar imam-imam yang lain. Soalnya dulu waktu di Yaman tuh ditanya, kamu di sana ada apa? Syafi'i. Ya udah, kamu kasih sama Syafi'i itu. Jadi Habib itu nyediain 4 guru karena yang datang kan dari negara-negara yang macam. Jadi kalau di negaranya Imam Maliki udah disiapkan guru Imam Maliki. Nah, saya Syafi'i, jadi ngaji Syafi'i, nggak ngaji Maliki. Takutnya pas pulang nanti bentrok sama Maliki. Jadi saya ke Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, saya nggak terlalu dalam. Kalau setahu saya, kalau Imam Syafi'i dari mulai Maghrib, guru Gusames, terbenam matahari, mantak bedo, ya, itu sudah dianjurkan sampai beres sholat Idul Fitri. Udah gitu doang. Kalau Maliki saya nggak tahu. Tapi nggak sampai asar kan Pak ya? Yang asar itu pemahamannya sama Pak. Yang asar mah untuk Idul Adha. Ada kesepakatan. Kalau Idul Adha baru itu sampai asar. Ada tasbih. 5 hari silahkan tuh, walaupun pakai speaker juga boleh saja. Ini kadang-kadang niru-niru Pak Ustadz. Jadi Niru-niru. ya niru-niru belajar latah tidak mendasar. Jadi orang begitu ikut begitu. Nah, pada dasarnya kan kalau kita sudah ngaji kan punya pengetahuan dasar. Jadi jangan juga yang tiru-tiru itu diterus-terusin. Ini kadang-kadang udah ngaji tapi niru-niru diterusin aja. Padahal nggak ada dasarnya. Nah, Kalau nirunya tahu mah nggak masalah. Jawabannya begitu Pak, di kampung-kampung begitu. jadi kadang-kadang ditambahin kalau pengetahuan yang sudah disampaikan kan takbir itu dimulai dari maghrib sampai subuh setelah selesai sholat id. Ini Doornya udah nggak ada lagi takbir. takbiran. Nah ini karena niru mungkin melihat atau mungkin dengar habis sholat dohor maupun sholat asar takbiran lagi sampai isya takbiran sendiri juga subuh Tapi sampai pertama juga niru tuh. Ini juga nggak masalah itu Pak ya. Kita akan jawab. Terima kasih Pak atas Sama-sama ya. Sama-sama. Inilah enaknya ngaji jadi Ya. kita tahu bersama-sama. Gitu ya. Alhamdulillah. Allahumma ftah lana bi fadlika Allahumma ftah lana bi fadlika wa hamdu ala al-fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.